Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifuddin dari kelas A3 Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Guruan. Saya di sini akan menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila. Sebagaimana yang kita tahu, Pancasila merupakan sebuah ideologi kokoh di Indonesia, di mana apapun aktivitas kehidupan masyarakat pasti berpedoman kepada Pancasila, terutama saat berhubungan dengan antar manusia yang berbeda-beda suku, ras, dan agama. Maka dari itu, Pancasila mampu menjadi alat pemersatu bangsa Indonesia dan sumber nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tak hanya itu saja, Pancasila juga bisa menjadi dasar moral dan norma dan tolak ukur tentang baik dan buruk, benar dan salah, sikap, perbuatan, dan tingkah laku bangsa Indonesia. Saya di sini akan menjelaskan nilai-nilai Pancasila dengan beberapa rumusan masalah. Yang pertama, apa pengaruh nilai-nilai Pancasila dalam penguatan karakter bangsa? Terus, yang kedua, bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila di era digitalisasi? Yang kedua, bagaimana pengaruh nilai-nilai Pancasila terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Yang ketiga, bagaimana relevansi antara nilai-nilai Pancasila dengan Al-Quran? Dalam permasalahan masalah yang pertama, yaitu pengaruh nilai-nilai Pancasila dalam penguatan karakter bangsa. Pendidikan karakter adalah suatu sistem pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan pada generasi penerus bangsa tentang nilai-nilai karakter tertentu, yang diantaranya adalah unsur pengetahuan, kesadaran, dan persiapan, serta sarana untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Oleh karena itu, pendidikan karakter adalah upaya manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memantapkan potensi mengembangkan karakter individu agar generasi bangsa dapat menjadi individu yang berguna bagi dirinya. Pendidikan karakter adalah suatu perjalanan yang berkelanjutan, di mana kita belajar menanamkan nilai-nilai baik, etika yang baik, dan perilaku yang terhormat, yang bersumber dari ajaran agama, tradisi, serta nilai-nilai lokal untuk menyokong perkembangan pribadi peserta didik agar menjadi individu yang terhormat. Pendidikan Pancasila patut diajarkan lagi khususnya kepada masyarakat umum yang hidupnya di zaman saat ini. Banyak yang tidak dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila pada aspek kehidupannya, karena sudah tercampur dengan budaya-budaya barat yang serba instan. Jiwa sosial antar satu dengan yang lain dalam jarak dekat kian menipis, tergantikan dengan adanya teknologi baru di mana mereka lebih mementingkan kehidupan di dunia maya, sehingga hal itu menyebabkan kesenggangan antar masyarakat yang dimana hal itu tidak sesuai dengan nilai sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Pada masa sekarang ini, nilai-nilai Pancasila semakin memudar, diakibatkan oleh terjadinya ketimpangan-ketimpangan. Ketimpangan tersebut dapat terjadi karena kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya. Terjadinya globalisasi juga mempengaruhi tergerusnya nilai-nilai Pancasila, sehingga menyebabkan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat atas ketimpangan yang terjadi. Globalisasi ini membuat dunia menjadi lebih berwarna karena munculnya teknologi yang semakin canggih. Kemunculan teknologi menjadi pembaharuan yang membawa dampak positif di era digital saat ini. Namun, kemunculan teknologi juga membawa pengaruh negatif bagi kehidupan masyarakat dalam bernegara. Penurunan moral atau perubahan karakter bangsa dikarenakan oleh dampak negatif dari perkembangan teknologi yang pesat, serta arus globalisasi yang kuat. Perosotan moral bisa berujung pada kehancuran suatu bangsa. Penelitian ini bertujuan meliputi informasi tentang bagaimana pentingnya generasi Z dalam mempertahankan nilai-nilai luhur Pancasila dalam pemikiran, tindakan, dan komunikasi sosial mereka, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Di era globalisasi, metode penelitian yang diterapkan ialah pendidikan kualitatif melalui
studi literatur. Pemilihan sastra dilatar belakangi oleh berhubungan topik dengan prinsip-prinsip Pancasila, penguatan kepribadian bangsa, cakrawala kebangsaan, serta pemuda. Studi tersebut menyoroti perlunya perhatian ekstra dalam meningkatkan kepribadian bangsa. Selain itu, generasi Z perlu menyadari bahwa mereka harus memiliki kesadaran dalam memegang teguh nilai-nilai luhur Pancasila, bahkan guna memperkuat karakter bangsa yang semakin lemah. Pancasila adalah cerminan yang kritis dan rasional sebagai landasan negara dan ekspresi dari kebudayaan bangsa, dengan maksud untuk memperoleh pemahamannya secara mendalam dan menyeluruh. Pancasila sebagai ideologi, baik dalam pengertian ideologi negara atau ideologi bangsa, masih dipertahankan. Namun, seiring kesalahan tafsir bahwa Pancasila dipergunakan untuk memperkuat otoritarianisme negara, salah satu ciri kekuasaan yang otoriter dimanapun adalah selalu menganggap ideologi sebagai maha penting yang berhubungan erat dengan stabilitas atau kohesi sosial. Tetapi asumsi bahwa usaha menyeragamkan ideologi penting demi menciptakan stabilitas dan memperkuat kohesi masyarakat adalah menyesatkan. Bagaimanapun, sejarah telah membuktikan bahwa nilai material Pancasila merupakan sumber kekuatan bagi perjuangan bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila merupakan pengikat sekaligus pendorong dalam usaha menegakkan dan memperjuangkan kemerdekaan, sehingga menjadi bukti bahwa Pancasila sesuai dengan kepribadian dan keinginan bangsa Indonesia. Pancasila merupakan sublimasi nilai-nilai budaya yang menyatukan masyarakat Indonesia yang beragam suku, ras, bahasa, agama, pulau menjadi bangsa yang satu. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila merupakan jiwa kepribadian dan pandangan hidup masyarakat di wilayah Nusantara sejak dahulu. Oleh karena itu, pendidikan karakter bertujuan mengembangkan nilai-nilai yang membentuk karakter bangsa, yaitu Pancasila, yang meliputi 1. Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia baik berhati. Oleh karena itu, pendidikan karakter bertujuan mengembangkan nilai-nilai yang membentuk karakter bangsa, yaitu Pancasila, yang meliputi 1. Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik. Yang kedua, membangun bangsa yang berkarakter Pancasila. Yang ketiga, mengembangkan potensi warga negara agar memiliki sikap percaya diri, bangga pada bangsa dan negaranya, serta mencintai umat manusia. Sampai saat ini, nilai-nilai dan asas-asas Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila telah dianut dan diterima oleh seluruh warga negara, termasuk proklamasi kemerdekaan. 5 asas yang menjadi dasar Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Di sisi lain, asas penjelmaan Pancasila yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara Republik Tunggal yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, sistem Bhinneka Tunggal Ika, dan persamaan dalam hukum, serta pemerintahan dan perekonomian berdasarkan pada upaya kolektif, kekerabatan, hak dan tanggung jawab seluruh warga negara, pemerintahan presidensial, dan sistem pertahanan negara berdasarkan DPR, berfokus pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan karakter yang dikembangkan justru menitik beratkan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip tersebut, dan pada hakikatnya mengembangkan pengembangan karakter yang luhur, bermoral, toleran, dan kooperatif. Tujuannya adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing dan berdaya saing, didukung ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkembang secara dinamis, dijiwai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus masalah yang nomor 2, yaitu bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila di era digitalisasi.
Di era yang semakin digital, teknologi informasi merupakan kekuatan besar yang membentuk cara kita berinteraksi, bekerja, dan berkomunikasi. Meskipun kemajuan ini membawa manfaat besar, namun juga menimbulkan tantangan etika yang harus diatasi. Jika perkembangan teknologi ingin memberikan dampak positif pada masyarakat, khususnya di masa kini, wawasan Nusantara sangat penting untuk mengatasi ancaman dan tantangan yang ditimbulkan oleh modernisasi dan globalisasi dalam struktur nilai yang kaya. Indonesia memiliki landasan moral yang diwujudkan dalam Pancasila. Oleh karena itu, makalah ini membahas bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diintegrasikan secara bermakna ke dalam konteks teknologi informasi dengan fokus khususnya pada literasi dan etika digital. Perkembangan teknologi seringkali menghadirkan pertanyaan moral yang membingungkan. Hal ini menunjukkan perlunya memiliki dasar nilai yang kokoh untuk mengarahkan kemajuan teknologi sehingga selaras dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Kami yakin partisipasi dan pemahaman yang saling terjalin sangat penting untuk mencapai tujuan bersama terkait nilai Pancasila. Dengan begitu, kita dapat membentuk fondasi yang kuat bagi masyarakat Indonesia dalam menghadapi perubahan zaman dan mempromosikan keberagaman budaya. Semoga gender dan kearifan lokal dapat selalu bersatu dalam keberagaman tradisi Indonesia. Identitas nasional. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila dapat terus menjadi persatuan sosial dan moral, serta membimbing bangsa Indonesia melewati masa depan yang penuh tantangan, namun didukung oleh nilai-nilai mulia. 5 sila yang dapat kita implementasikan dalam era digitalisasi. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa dalam era digital. Penggabungan konsep ketuhanan yang Maha Esa ke dalam lingkungan terkomputerisasi, kesatuan dalam lingkungan maju, melibatkan aspek teknologi, etika, moralitas, dan keselarasan dengan nilai-nilai global lain yang signifikan, agar dapat menghormati beragam keyakinan agama. Langkah pertama yang diambil adalah mengembangkan teknologi komputerisasi yang mampu menerima dan menghargai setiap keyakinan agama tanpa diskriminasi. Menulis tentang topik ini merupakan sebuah tantangan besar, mengingat topik tersebut sangat sensitif. Penguatan nilai agama melibatkan penyesuaian antara perkembangan teknologi dengan nilai-nilai agama yang menjadi landasan Pancasila. Ini bisa melibatkan penggabungan teknologi yang memungkinkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dalam sistem digital. Menerapkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam teknologi memungkinkan manusia untuk menggunakan teknologi guna meningkatkan kesejahteraan banyak orang dan meningkatkan martabat mereka tanpa mengesampingkan pentingnya etika dalam penggunaan dan pengembangan teknologi. Dengan membuat kebijakan yang menjamin akses terhadap sumber daya, layanan, dan peluang, hal ini akan membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, mengindahkan prinsip keadilan, dan menjauhi prasangka serta diskriminasi berdasarkan etnis atau perbedaan lain, merupakan pijakan pengembangan teknologi. Sila ketiga, persatuan Indonesia melalui teknologi digital. Walaupun teknologi digital memainkan peran krusial dalam menghubungkan diversitas, namun tetaplah penting bagi kita untuk merasa terkoneksi dan memahami pesan yang disampaikan satu sama lain. Walaupun orang banyak terus berusaha meningkatkan media komunikasi modern, kesadaran emosional tetap sangat penting dalam mencegah kesalahpahaman. Teknologi digital memainkan peran sentral dalam memperkuat kesatuan di tengah keragaman. Berikut adalah contoh bagaimana teknologi digital dapat memberikan kontribusi di situasi saat ini. Menyatukan kekuatan dalam sebuah proyek bersama. Kolaborasi online memerlukan pemahaman yang dalam mengenai peran dan kontribusi yang dibawa oleh masing-masing individu.
Dengan berkomunikasi secara langsung, Anda dapat memperkuat kepercayaan dan kedekatan dalam kelompok serta menghindari kesalahpahaman. Sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan melalui digital. Penggunaan teknologi canggih dimanfaatkan untuk menyediakan saluran representasi yang lebih mudah melalui tahap online. Warga negara bisa ikut serta dalam perdebatan politik, memberikan sumbangan, serta menyuarakan keinginan mereka melalui media online. Dalam tahap ini, warga negara dapat menyuarakan pendapat mereka dalam proses pengambilan keputusan, aplikasi pemantauan kebijakan, aplikasi yang memungkinkan masyarakat memantau dan mengevaluasi kebijakan pemerintah melalui perangkat seluler atau platform online. Dengan adanya kemampuan pelaporan real-time, masyarakat dapat memberikan masukan mengenai kebijakan yang sedang diterapkan serta mengevaluasi dampak di tingkat lokal. Sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui digital. Sila kelima Pancasila ialah keadilan sosial bagi semua atau seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini menegaskan pentingnya keadilan di setiap bidang kehidupan masyarakat dalam era digital. Prinsip kelima menunjukkan komitmen untuk memastikan bahwa manfaat teknologi, akses informasi, dan peluang ekonomi didistribusikan secara adil kepada semua warga negara, agar setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses informasi dan layanan digital. Pemerintah perlu melaksanakan program pemerataan akses internet di seluruh wilayah, bahkan yang terpencil, dalam ekonomi digital. Kita akan mencapai keadilan sosial dengan memberikan dukungan khusus kepada usaha mikro kecil dan menengah melalui platform digital, sehingga setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing dalam pasar digital yang semakin luas. Karenanya, prinsip kelima diterapkan dalam era digital dengan tujuan menciptakan lingkungan di mana kemajuan teknologi memberikan manfaat kepada semua lapisan masyarakat di Indonesia secara adil dan merata tanpa mengecualikan siapapun. Menerapkan nilai-nilai Pancasila di tengah perkembangan digital sangat krusial dalam menangani persoalan etika yang muncul akibat kemajuan teknologi. Pancasila diperankan dengan penting untuk sebagai landasan filsafat bagi Indonesia dalam menjawab tantangan etika dan moral di era digital. Pertama-tama, keyakinan pada Tuhan. Keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa adalah hal yang paling mendasar, membantu kita mengingat pentingnya etika dalam menggunakan komputer yang didasarkan pada nilai-nilai lainnya. Kedua, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab dapat membantu kita untuk menyelesaikan tantangan etika terkait keadilan dan hak asasi manusia dalam lingkungan yang rumit dan mendalam. Di sisi lain, persatuan Indonesia diperkuat sebagai solusi untuk menangani keberagaman yang terkomputerisasi secara inklusif. Memastikan bahwa setiap individu merasa dihargai dan diakui dalam lingkungan masyarakat yang maju. Selanjutnya, ada prinsip bahwa masyarakat perlu berkoordinasi dalam menyusun kebijakan untuk manajemen ruang dengan menggunakan teknologi canggih. Memastikan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan mempromosikan etika kolektif. Prinsip keadilan sosial dianggap sebagai landasan untuk menangani ketidakadilan yang muncul dalam pemanfaatan teknologi komputerisasi. Dengan memahami nilai-nilai Pancasila secara mendalam, Indonesia bisa membentuk dasar etika yang kokoh untuk masa depan dan menghadapi tantangan etika serta kompleksitas pertumbuhan informasi dan teknologi. Rumusan masalah yang ketiga, yaitu apa pengaruh nilai-nilai Pancasila terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara yang mampu menyatukan dan mempersatukan segala perbedaan dan keberagaman bangsa Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila merupakan pemersatu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Di dalamnya terkandung 5 prinsip dasar yang harus kita junjung dan praktikkan sebagai bangsa dan negara dalam kehidupan kita.
Kita menghormati perbedaan agama, menghormati martabat manusia dan cinta tanah air, mengambil keputusan melalui musyawarah dan mufakat, serta memperjuangkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila adalah landasan dan rumusan masalah yang terakhir, yaitu relevansi antara nilai-nilai Pancasila dengan Al-Quran. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang berfungsi dalam kehidupan bermasyarakat. Pancasila adalah alat pemersatu negara Indonesia, watak bangsa, dan pandangan hidup masyarakatnya, serta merupakan sumber segala hukum dan ilmu pengetahuan. Keberagaman dalam masyarakat sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Mirip dengan sila ketiga Pancasila, kebinekaan Indonesia. Hal ini juga tercermin dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang memuat pentingnya keberagaman dalam nilai-nilai Pancasila. Namun, juga melihat keadaan saat ini, banyak fenomena yang hilang makna nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengintegrasikan kembali nilai keberagaman berdasarkan sila ketiga ke dalam masyarakat Indonesia. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki dasar negara yang unik, yaitu Pancasila. 5 sila dalam Pancasila merupakan fondasi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, mencakup berbagai aspek kehidupan dari hubungan manusia dengan Tuhan hingga hubungan manusia dengan sesamanya. Banyak pihak, terutama umat Islam, sering bertanya mengenai keselarasan Pancasila dengan ajaran Islam. Apakah Pancasila bertentangan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Quran, atau justru Pancasila menjadi bentuk implementasi dari ajaran Al-Quran yang mulia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penting untuk menelaah atau menganalisis masing-masing sila dalam Pancasila dan bagaimana sila-sila ini selaras dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Al-Quran. Dengan demikian, umat Islam di Indonesia dapat lebih memahami bahwa Pancasila tidak hanya selaras dengan Islam, tapi juga merupakan cerminan dari ajaran Islam yang universal. Dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama dari Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip ini jelas memiliki kesesuaian yang kuat dengan ajaran Tauhid dalam Islam. Tauhid adalah esensi ajaran Islam yang menekankan bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang patut disembah. Al-Quran dengan tegas menekankan hal ini dalam banyak ayat. Salah satunya dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 yang berbunyi, Qul huwallahu ahad, katakanlah dia Allah yang Maha Kuasa. Ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila menegaskan bahwa bangsa Indonesia harus beriman kepada Tuhan yang satu, terlepas dari agama atau keyakinan yang dianut. Konsep ini juga menuntut penghormatan atas keyakinan setiap individu dalam beragama, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah. Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Ayat ini menunjukkan bahwa meskipun Pancasila mengakui adanya Tuhan yang satu, namun kebebasan dalam memilih agama dan keyakinan adalah bagian dari hak asasi manusia yang dijunjung tinggi dalam Islam. Oleh karena itu, ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila selaras dengan ajaran Islam yang menekankan monoteisme dan kebebasan beragama. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua menekankan pentingnya keadilan dan kemanusiaan dalam kehidupan. Nilai ini juga memiliki pijakan yang kuat dalam Al-Quran, secara tegas memerintahkan umat Islam untuk bersikap adil dalam segala hal, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia juga melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. Quran surat An-Nahl ayat 90. Konsep keadilan tidak hanya berlaku pada individu, tetapi juga pada masyarakat dan negara.
Islam sangat menganjurkan sikap adil dalam segala aspek kehidupan, baik dalam hubungan sesama manusia maupun dalam pemerintahan. Selain itu, bagian dari kemanusiaan yang beradab. Salah satu contoh dari hal ini adalah perintah untuk menghormati orang tua dan sesama manusia, seperti difirmankan Allah dalam Al-Quran, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan bapakmu. Dengan demikian, nilai kemanusiaan dalam Pancasila tidak hanya mencakup hubungan antar manusia, tetapi juga mengajarkan untuk hidup beradab dan berakhlak mulia, sebagaimana yang diajarkan dalam Islam. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Sila ketiga merupakan cerminan dari semangat ukhuwah dalam Islam. Al-Quran menekankan pentingnya persatuan. Disebutkan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatum fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Sebab itu demikianlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Islam sangat menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, baik dalam lingkup umat Islam maupun dalam masyarakat yang lebih luas. Persatuan dalam Islam bukan hanya bersifat fisik, tetapi juga melibatkan persatuan hati dan tujuan untuk mencapai kebaikan bersama. Oleh karena itu, semangat persatuan Indonesia yang terdapat dalam Pancasila sangat selaras dengan ajaran Islam tentang pentingnya menjaga persaudaraan dan kerukunan di antara sesama manusia. Selain itu, Al-Quran juga mengajarkan bahwa keberagaman dalam bangsa adalah salah satu tanda kebesaran Allah yang harus dijaga dan dirawat. Hal ini disebutkan dalam firman-Nya, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi kesimpulannya adalah Pancasila sebagai landasan negara memiliki arti bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi landasan atau arahan bagi masyarakat Indonesia. Pancasila adalah nilai-nilai filsafat dasar yang menjadi pedoman utama bagi norma-norma yang berlaku di Indonesia. Saat ini penting dilakukan penegasan dan pemulihan kedudukan Pancasila sebagai landasan negara yang menjadi sangat esensial karena telah terjadi salah penafsiran yang berlebihan terkait Pancasila sebagai dasar negara. Oleh sebab itu, sangatlah penting untuk mengajarkan pendidikan Pancasila di berbagai tingkat pendidikan, baik di sekolah maupun perguruan tinggi. Kita sebagai generasi penerus bangsa yang hidup di era digitalisasi mengharuskan kita untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tindakan kita selaras dan tetap sesuai dengan norma yang berlaku, dan kita pastikan tidak tersesat. Dalam penggunaan nilai-nilai Pancasila secara tak langsung, kita juga telah menunjukkan penghargaan kepada pengorbanan para pahlawan yang telah gugur dalam merumuskan rancangan Pancasila, di mana mereka menghadapi tantangan yang begitu besar. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya tentang nilai-nilai Pancasila, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.